Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang ada kegiatan kunjungan kerja bersama dengan Dinas apa Bu? Peternakan dan Kesehatan Ini dia. Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. beserta Dinas Pertanian, Pertanian. dan Kota Pekalongan. Terus dengan Dari Bapeda Provinsi, Bapeda Provinsi, Biro Isda. Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini kami sudah masuk di RPH ya. Ya. Di kantor apa Ibu namanya Ibu? RPH Tirto Harjo Kota Pekalongan. Dalam rangka apa? Kami ada satu tugas yang mulia, yaitu bagaimana meminimalisir atau kita membatasi betul pemotongan hewan betina atau hewan produktif, betul ya? Karena apa? Mohon maaf kepada seluruh masyarakat, baik itu pedagang, para konsumen, siapa saja. Mari hari ini kita sudah harus mulai sepaham dan sepakat bahwa ketika kita mengkonsumsi atau kita menyeleweng hewan kurban, usahakan hewan yang jantan. Hewan betina kalau bisa dihindari kecuali darurat, contoh hewan itu sudah tidak produktif. Yang kedua memang kondisinya sakit, boleh. Untuk itu kepada para rekan-rekan yang saat ini memiliki kegiatan diantaranya pemotongan hewan, yang pertama pastikan memotong hewan harus di kantor RPH setempat. Tiap kabupaten ada ya. Satu dijamin kesehatannya dan tentunya syar'inya juga pasti. Yang kedua dipastikan bahwa hewan itu layak tidak untuk dikonsumsi, itu yang penting. Yang kedua agar terpantau pemotongan itu wajib itu hewan jantan. Ya. Sekarang kita lihat penampungannya. Silakan kita lihat, Ibu boleh masuk. Nah, ini dia. Ini hewan-hewan yang akan kita ini potongan apa Bu? Ini yang di sebelah kaki kanan Pak. Ini dipotong. Dipotong. Stok dipotong. Nah, ini coba andaikan nanti kita tidak memiliki kesepahaman yang kuat terkait dengan bagaimana membatasi pemotongan hewan yang betina yang produktif, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita renungkan bersama. Karena apa? Ngeri loh kalau nanti hewan kita punah ini. Jangan sampai punah. Maka mohon tolong dengan hormat kepada semuanya saja, saat ini pastikan nih kalau kita motong hewan yang jantan, baik untuk kebutuhan konsumsi harian maupun kegiatan-kegiatan keagamaan, contoh Idul Kurban atau perayaan hajatan, usahakan yang jantan. Sekali lagi kami mohon kepada masyarakat, ayo budayakan dan kita sepaham untuk apa? Kita membiasakan memotong hewan jantan. Ibu, ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan pemotongan hewan? Untuk masyarakat pelaku usaha pemotongan hewan, saya menghimbau untuk hewan yang dipotong baik sapi maupun kambing juga ini yang memenuhi syarat. Yang diutamakan adalah hewan jantan. Kalau betina sudah tua atau tidak produktif. Demikian pula untuk masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban, itu juga sebaiknya hewannya yang memenuhi syarat diutamakan jantan. Kalau betina juga sudah tua atau tidak produktif. Yang demi lestarinya populasi ternak di Indonesia. Disampaikan terima kasih kepada warga yang sudah disiplin. Terima kasih sekali kepada panitia kurban dan warga juga takmir masjid di beberapa tempat di wilayah Kota Pekalongan ini sudah memotong hewan yang sapi, terutama yang jantan Pak. Di wilayah selatan ini juga sudah biasaan memotong ternak jantan. Masya Allah. Syukron, terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan kami akan bertanya kepada Ibu Dokter, ya, saran-saran Bu terkait dengan sini sudah mulai warga ternyata mulai sadar untuk tidak memotong hewan yang betina produktif. Ibu, ada masukan untuk masyarakat? Ya, dihimbau untuk seluruhnya karena kita adalah untuk tujuannya untuk swasembada daging. Itu diharapkan para jagal maupun tokoh masyarakat khususnya untuk menghimbau kepada masyarakat umum bahwa sapi-sapi yang akan nantinya dipotong di rumah potong hewan khususnya pemerintah adalah sapi yang jantan. Meskipun itu adalah sapi betina yang sudah tidak produktif. Ya, supaya kita untuk konsumsi protein dari hewani pun akan terjaga. Sebenarnya apa sih menjadi keluhan kenapa harus betina? Apa itu jantan? Kenapa sih motong harus jantan? Kenapa betina itu dilakukan pelarangan? Biar masyarakat paham. Ya,
Kenapa kita melarang untuk memotong sapi betina, khususnya betina produktif adalah kita khawatir akan betina itu akan musnah. Istilahnya populasi atau angka kelahiran itu akan menjadi rendah, sehingga betina-betina yang akan dilahirkan dari induknya itu akan menjadi tidak ada. Nah, gitu. Itu diantaranya sangat Betul. logis sekali ya. Populasinya menjadi rendah. Jadi kita khawatirkan nanti anak cucu kita tidak Bisa menikmati. menikmati. Sebenarnya kita itu rugi kalau untuk di pemotongan jagal. Jadi harusnya sapi betina itu lahir dari 2 atau 3 kita istilahnya kita tahan dulu, tidak dipotong. Ini akan melahirkan lagi anaknya lagi. Iya. Kemudian kalau ini langsung Potong. dipotong, berarti mereka Generasi tidak ada terputus, lagi. iya. Iya, itu sebenarnya keuntungan daripada ada namanya kita istilah domino, Pak. Domino, ya. Iya, gitu Pak. Baik, terima kasih dok. Ini dari Dokter Diana ya, Iya, Pak. dari Dinas. Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa. Terakhir kepada sahabat saya Pak Dokter ini, Dokter Edi dok. Nah, ini sahabat saya nih. Ini kita kumpul nih. Ini acara pokoknya harus ada kemanfaatan sini dok. Nah, biar kelihatan sapi-sapinya dokter ini ya. Dok, ini tadi sudah sepakat sepaham bahwa dari seluruh dinas, dari semua pemangku kepentingan mengharapkan agar masyarakat sadar terkait dengan pemotongan hewan itu yang jantan begitu dok. Dok, ini seberapa sih ya terkait dengan populasi ataupun pemotongan hewan tertinggi di Jawa Tengah itu yang produktif di daerah mana menurut Pak Dr. Sataril? Paling banyak di daerah Boyolali. Yang betina? Enggak, yang motong ternak sapi paling banyak itu di Boyolali. Paling banyak? Iya, paling banyak di Boyolali. Tapi jantan itu? Iya, jantan. Kalau yang produktif? Yang betina produktif sesuai laporan Isiknas paling banyak di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Ada saran-saran dok? Ya, ini harus secara bertahap harus ditekan. Kemudian yang memotong di luar RPH juga harus dialihkan ke RPH yang diawasi oleh pemerintah. Terus terkait dengan penyakit dok saat ini untuk penyakit hewan khususnya sapi itu yang satu lagi selain PMK apalagi dok yang perlu diwaspadai? Ya, ini selain PMK ada LSD, Lumpy Skin Disease, dan pencegahannya harus melakukan vaksinasi. Jadi untuk peternak harus mau untuk divaksin PMK dan LSD. LSD Ya. itu yang bentuknya kayak lato-lato itu ya. Ya. Oh itu ya, itu penyakit ya. Iya. Nah itulah kenapa saudara-saudara sekalian sekarang ini masyarakat harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk membawa sapi-sapinya kalau potong wajib RPH. Di antaranya harus ketahuan bagaimana kondisi kesehatan hewan ya. Dan bagi para peternak hewan seperti sapi, silakan berkomunikasi dengan dokter hewan setempat, ada ya dok ya. Dan seperti dokter Edi dari Semarang ya. Semarang ya dok. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah silakan jangan segan-segan untuk koordinasi maupun bertanya seputar dengan kesehatan hewan. Betul. Dok, terima kasih dok ya. Siap. Baik, demikian terima kasih kepada masyarakat. Semoga kita terbangun kesadaran yang sama, sepakat untuk memiliki satu komitmen, yaitu pembatasan terhadap pemotongan hewan produktif. Terima kasih, mohon maaf. Selamat siang, salam polisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.